Istri dong. Dibanding? Dan nggak semua menantu tuh bisa punya sikap yang tegas loh. Tau nggak salah satunya gara-gara apa? Oke, balik lagi sama gue, Amri. Di chapter Y kali ini, kita masih ngomongin seputar pernikahan. Kayaknya ini pertanyaannya akan lebih unik lagi. Jadi coba disimak aja ya. Sebenarnya sama aja deh. Kalau sebelum dan sesudah menikah sama aja. Intinya membahagiakan orang tua itu kan bentuk dari kita berbakti kan. Berbakti itu ya menurut gue sebagai kewajiban kita gitu. Ya kalau kewajiban ya otomatis tanggung jawab ya menurut gue dibanding tujuan ya. Jadi memang itu tanggung jawab kita gitu. Nah cuma dalam konteks yang sebelum menikah otomatis lu memang prioritasnya orang tua nih langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya lu sudah menikah, memang sebagai anak laki-laki, ini kita ngomong konteksnya kita anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki memang orang tuanya dia itu di atas istrinya. Dalam hal hormatnya. Kita tuh beda sama perempuan yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, surganya si istri ada di suami. Bukan di bapaknya lagi, bukan di orang tuanya lagi. Karena memang berpindah. Karena tanggung jawabnya sudah pindah ketika akad. Kan gitu. Ini bagi yang muslim ya. Nah, tapi kalau laki nggak ada pindah-pindahan begitu. Kalau laki tetap aja di atasnya istri ya tetap ada orang tuanya si laki gitu. Nggak ada yang berubah. Kalau laki tetap orang tuanya. Nah cuma permasalahannya ada kondisi-kondisi di mana yang lu bisa memprioritaskan si pasangan lu gitu. Karena pasangan lu ini dia nggak punya wali kecuali lu. Lu harus memprioritaskan tanggung jawab yang sudah lu ambil dari orang tua istri lu gitu loh. Jadi memang berbaktinya benar. Karena prioritasnya juga tetap sama. Cuma dalam kasus-kasus tertentu itu lu ada pertimbangan yang mana sometimes lu harus memprioritaskan si istri dan keluarga lu dulu. Karena kalau nggak kayak gitu, ya karena perbedaannya itu tadi. Itu si istri ini udah gak punya wali kecuali lu gitu loh. Tanggung jawabnya kan ada di lu semua. Jadi lu harus prioritasin si keluarga lu dulu gitu. Itu yang gua ngerti tuh. Dalam kasus-kasus tertentu ya. Nafkah? Istri dong. Dibanding orang tua? Dibanding orang tua. Iya dong. Istri dulu dong. Karena perempuan itu, dia hidupnya selalu ada wali. Dia tuh harus ada laki-laki yang menaungi dia. Siapa yang tanggung jawab sama dia? Bapaknya, suaminya, adik atau kakak laki-laki. Nggak boleh dia sendiri. Baik itu dalam berjalan, baik itu dalam berjalan tuh maksudnya dia pergi keluar rumah. Baik itu dalam hal nafkah. Dia selalu dilindungin gitu. Makanya tadi gue bilang, dia harus jadi prioritas karena dia lu ngambil tanggung jawabnya dari bapaknya kan, kecuali lu nggak menikah ya beda lah kalau itu. Tapi kalau lu menikah ya otomatis lu ada prioritas di situ dibanding lu orang tua lu gitu loh. Kalau lu harus memilih ya kita kan maunya nggak memilih. Balik lagi kita kan ngomongnya yang worst case nih. Kalau best case ya kita pasti akan prioritasin orang tua karena kita tahu istri kita pun juga kita bisa penuhin kan begitu. Tapi kalau misalnya dalam hal lu harus memilih siapa duluan gitu, ya nggak bisa, lu pasti harus istri dulu. Ya kita berharapnya kasusnya ini bukan lu sebagai anak tunggal ya. Tapi lu punya kakak, punya adik. Yang bisa saling bantu dong, harusnya. Kan begitu. Ya tapi kalau misalnya worst case-nya kakak atau adiknya juga lagi mendesak juga nggak bisa, ya nggak tahu ya, susah juga ya. Itulah hidup ya. Cuma setahu gue tetap ya prioritas itu si keluarganya dulu. Kecuali dalam hal ya itu bisa lu pertimbangin lagi. Ketika si istrinya tuh mempersilahkan lu bantu orang tua lu dulu. Nah, ya itu lu mungkin bisa pertimbangkan tuh. Tapi kalau misalnya ya dia juga enggak ya, menurut gua sih kayak gitu ya. Gak harus. Hah? Gak harus tahu. Gak harus. Setahu gua gak harus. Istri itu yang setahu gua dia cuma perlu nafkah dan jajan. Nafkah itu yang hubungannya sama operasional. Kalau nggak ada duit itu kehidupan rumah tangga nggak jalan. Nah itu berarti nafkah. Dan jajannya dia secara pribadi. Udah setahu gue itu aja. Buat gue sih, gue ngelihat anak itu sebagai investasi akhirat ya. Bukan dunia. Karena yang bisa jadi pahala jariah gue ya salah satunya anak. Kalau gue ngajarin dia yang benar. Gitu. Jadi buat gue ngelihat anak tuh yang pertama banget adalah investasi akhirat gue gitu. Apapun yang gue ajarin yang baik-baik, yang baik hubungannya sama kehidupan di dunia maupun
ibadah mengenai agama, ya itu semuanya kan jadi pahala jariah kalau gue yang ngajarin gitu. Itu yang gue ngerti. Jadi gue ngeliatnya prioritas gue dari situ. Sisanya ya itu sebagai ya melanjutkan keturunan segala macam ya standar lah. Cuma kalau gue sih ngeliatnya itu gitu. Makanya karena itu bekal gue untuk di sana, makanya kita harus banyak. Begitu pikiran awalnya. Apa emang menurut Tapi lo? kayak investasi gitu enggak? Investasi terus dia jadi ATM kita gitu? Enggak Gue sih kalau menurut gue. Gue sih mau anaknya perempuan, mau anaknya laki-laki. Menurut gue orang tua tuh nggak boleh punya pikiran kayak gitu ya. Kalau dia harus payback dengan membiayai kita ketika kita udah tua gitu. Menurut gue sih nggak kayak gitu. Memang anak tuh harus berbakti sama orang tua, tapi bukan berarti harus membiayai orang tua gitu loh menurut gue. Harusnya mindsetnya orang tua tuh dari awal nggak kayak gitu ngelihatnya. Ya karena kita udah tua, kita udah capek kerja. Sekarang gantian lu gitu. Ya nggak kayak gitu. Kan anak itu nggak diminta dilahirin. Jadi harusnya nggak kayak gitu gitu. Anak melakukan kewajibannya dengan berbakti itu bukan semata-mata dia yang mendikte gitu. Orang tua yang mendikte harusnya begini segala macam. Enggak, itu kan yang mendikte. Yang ngasih suruh itu kan ya balik lagi ya, kalau gue sih mikirnya gitu ya. Ini balik lagi kan yang ngasih tujuan seperti itu kan Allah kan gitu loh. Untuk lu berbakti gitu. Tapi bukan berarti itu bisa jadi senjata lu sebagai orang tua, nggak kayak gitu juga. Gitu loh. Harusnya nggak jadi ATM. Ya lu mau anak lu perempuan atau laki, ya lu pikirnya gimana caranya lu bisa bertahan hidup dengan jeripaya lu sendiri gitu loh. Kan yang hebat itu adalah ketika lu sebagai orang tua lu bisa biayain cucu lu. Lu bisa, "Yuk kita pergi kemana segala macam." Kenapa pikirannya malah lu yang minta duit sama anak? Gimana yang ada lu yang ngasih anak nih, lu jalan-jalan nih, beli tiket ayo kita jalan-jalan. Kan harusnya begitu dong. walaupun anaknya udah Kakek kerja, itu. Hah? walaupun anaknya udah Iyalah. kerja. Ayo kita jalan-jalan yuk. Papa bayarin gitu. Nanti jadi pikirannya jangan hak gitu. Tapi lebih kayak apa yang bisa gue kasih gitu. Tapi kan kalau udah kayak gitu nanti kejadian di lapangan gimana? Enggak lah, masa papa yang bayarin, kita dong yang bayarin. Anaknya nanti yang bayarin. Kan gitu lebih enak. Dibanding sini ngomongin hak mulu, capek. Belum lagi kasusnya anak yang minta hak mulu ke bapaknya padahal udah kawin. Kan banyak juga, Pak. Udah berkeluarga minta mulu sama bapaknya. Ada loh. Udah punya anak minta mulu sama bapaknya. Ini orang gak kerja. Minta loh. Bukan minta sama bapaknya. Ada loh begitu. Menurut gue ya sebenarnya pikirannya tuh ya gimana caranya semua orang tua itu mau anaknya laki perempuan mampu untuk membiayai dirinya sendiri, bahkan kalau bisa menurunkan wealth-nya dia gitu ke bawah gitu. Ya harusnya pikirannya kayak gitu semua orang tua gitu. Jadi anaknya juga terinspirasi kan kayak gitu. Anaknya terinspirasi sama orang tuanya gitu. Ya terlepas dari anaknya pun sukses, bapak dia nggak mau di apa namanya dan anaknya mau provide semuanya biar bapak sama ibunya nggak mau keluar duit, ya lebih bagus. Bukan berarti itu nggak boleh, itu lebih bagus gitu. Tapi kan yang penting itu jangan sampai orang tuanya yang minta gitu loh. Karena gue udah kayak gini, lu harus begini. Kan nggak begitu. Menurut gue nggak sehat banget tuh kalau kayak gitu. Dan itu juga salah satu pemicu ribut sama pasangan tuh kalau orang tua model begitu tuh. Mau orang tua, mau mertua sama. Itu model-model begitu tuh yang bikin ribut sama pasangan tuh. Yang minta-minta begitu. Tapi kalau diem-diem ya, kalau bisa di Apalagi iya belakang kalau ya. diem-diem. Iya kayak gitu. Apalagi kalau diem-diem atau enggak ngomongnya langsung direct ke menantu. Wah, dan enggak semua menantu tuh bisa punya sikap yang tegas loh. Tahu enggak salah satunya gara-gara apa? Gara-gara dia tinggal di rumah mertuanya. Dah. Iya enggak? Iya. Itu susah loh. Itu susah loh. Kelihatannya sepele ya. Tapi susah loh. Makanya kalau bisa emang kalau lu udah nikah tuh lu keluar rumah, mau lu kontrak kayak gimana juga lu keluar rumah. Karena kalau lu nanti tinggalnya sama mertua
kayak gitu, lu kan jadi nggak enak sama mertuanya, kayak lu utang budi jadinya. Ini mau perempuannya yang di rumah ini atau yang sebaliknya ya, sama aja, mau nggak di rumah siapa-siapa, nggak. Harusnya tuh keluar rumah. Supaya lu berantemnya all out, nggak ada yang dipendem-pendem. Lagi mau berantem dikit suaranya tinggi, lewat mertuanya, lewat nyokap gua. Ini nggak enak. Sedangkan awal-awal pernikahan itu adalah masa-masanya adaptasi kan. Lu, Berapa tahun? ya 5 tahun lah. Habis itu makin nyungsep. Iya. 5 tahun udah sumpek tuh ya. Sumpah. Nggak ada itu masa promosi itu. Dulunya aku kamu lama-lama udah gua lo ya kan. Nggak ada tuh aku kamu tuh. Kalau lagi mau baikan doang aku kamu. Tapi kalau bukain pintu masih ada. Hah? Bukain pintu masih ada. Ya 10% aja lah paling. Siapin sarapan? Ya occasionally lah. Kalau liburan aja ya? Ya kalau liburan, kalau nggak ada lagi mbaknya lagi pulang apa segala ya paling kayak gitu. Nah jadi kesimpulannya bahagiain orang tua itu memang bagian dari tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Tapi ada situasi-situasi di mana itu ada skala prioritas yang bisa berubah tergantung situasi. Jadi harus pintar-pintar membaca situasi, mengerti nilai-nilai mana yang lu pegang. Jadi lu nggak salah dalam menentukan decision lu. Sebenarnya masih banyak yang mau diceritain, cuma kita tutup dulu. Nanti next kita lanjut lagi untuk yang lebih deep. Kalau lu ada pendapat lain lu bisa komen ya.